Banyak kepala-kepala dinas, bukannya di sini, hampir seluruh Indonesia. Bangga dia. Ini maaf nih Ustaz, uang ada subhat-subhat sikit. Bangga dia bilang subhat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana 'alal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Puji syukur kita kepada Allah, sampai malam ini Allah masih izinkan kita sholat di rumah yang mulia ini, yang mana sama-sama kita dengar dan ketahui bahwa sudah ada sebagian kaum muslimin saudara kita yang hidup di belahan Masjid Aqsa sana dilarang masuk masjid. Kalaupun boleh masuk masjid pakai razia. Razia KTP semuanya dirazia. Maka kita yang hari ini masuk masjid bebas. Tidak pakai razia, tidak pakai pemeriksaan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Kiranya sampai akhir hayat, bahkan sampai kiamat dunia ini, kiranya kita bebas masuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sama-sama sampaikan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah, tauladan, contoh yang baik-baik bagi kita semua. Maka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, cukuplah Muhammad sebagai contoh bagi kita. Bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana beliau dulu bersosialisasi dengan masyarakat Madinah yang ada Yahudinya, yang ada Nasraninya. Beliau berhasil mengembangkan dakwah Islam hanya dalam tempo 23 tahun setelah beliau diangkat jadi Rasul. Yang hadis sunnah-sunnah beliau tertulis rapi sampai hari ini untuk pedoman hidup kita. Andailah kita mau mengikuti sunnah Rasul, niscaya kita seluruh umatnya akan selamat dalam hidup ini sampai akhir hayat nanti insyaallah. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sedikit tentang pahit getir yang ada di belahan Aqsa. Dalam hadis Rasul bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida, masjidi hadha wal masjidil harami wal masjidil aqsa. Kalian, kata Rasul, tidak boleh bersusah-susah sampai jual sawah, jual kebun, kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Ini hadis. Mudah-mudahan ada jamaah taklim juga yang hadir di sini, sebagian bisa mendengar. Untuk pergi ke 3 masjid ini yang hanya dibolehkan Rasul sampai kita jual becak, jual sawah, jual kebun. Bukan untuk pergi ke Thailand, ke Pakistan, Bangladesh, Hurut, enggak. Ke 3 masjid. Yang kedua, hadis ini juga membantah anggapan banyak orang awam yang kadang-kadang merasa negatif kepada kaum muslimin yang umroh tapi jual kebun. Kata orang awam, untuk apa pergi umroh jual kebun? Kan nyisa itu, bikin payah, bikin susah. Ini kata orang awam. Tapi kata Rasul, boleh jual sawah, boleh bersusah payah, boleh juga sambil minjam, kalau tujuannya pergi ke 3 masjid. Pergi
ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjidil Haram, dan pergi ke Masjid Aqsa. Dalam hadis Rasul mengatakan bahwa pahala solat di Masjid Haram Mekah itu bandingannya sama dengan 100.000 kali kita solat di sini. Solat sekali di Masjid Nabawi itu bandingannya sama dengan 1000 kali solat di sini. Dan solat di Masjid Aqsa itu bandingannya sama dengan 500 kali solat di sini. Ini hadisnya sahih Rasulullah SAW. Nah, hari ini yang pengen solat Masjid Aqsa sudah mulai terusik. Sudah mulai dirazia. Bahkan ada saudara kita yang terbunuh di depan Masjid Aqsa karena mungkin nggak mau dirazia oleh tentara Israel. Tapi saya pribadi, saya yakin Masjid Aqsa tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh Israel. Sebagaimana tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah gagal di tengah jalan, hancur berkeping-keping, dilempari oleh burung ababil. Konon katanya perjalanan Muzdalifah ke Mekah ada namanya Masy'aril Haram, seluruh batunya hitam. Kalau kita jalan kaki dari Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah ke Mina, itu antara Mina Muzdalifah ada namanya Masy'aril Haram, batunya, bukitnya hitam semua. Ada yang bilang itu dulu bekas lemparan burung ababil, karena disitulah dulu kabarnya tentara Abraha dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini sebagai bukti sejarah itu batu, bukitnya hitam semua sampai hari ini. Ini pun mungkin kalau Israel mau menghancurkan Masjid Aqsa, niscaya mereka pun akan hitam legam. Dan kisah nyata ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah akan terulang kembali kepada mereka yang ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena nama Aqsa dan nama Masjid Haram itu telah tertera dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya yakin dengan nama ini yang ditulis Allah langsung dalam Al-Quran, insyaallah tidak akan bisa dihancurkan oleh Israel. Cuman kaum muslimin yang sekitar Aqsa nggak jamin bisa tumpur. Tapi Masjid Aqsa saya yakin tidak akan bisa dihancurkan oleh orang Israel yang ada di Palestina sana. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasul dulu tatkala pertama kali pindah ke Madinah, hijrah, itu yang dibuat masjid. Yang dibangun pertama masjid. Bukan menciptakan kepala dinas, Ka'bah Anda, masjid dulu. Beresin dulu masjid. Itu dikenal dengan Masjid Quba. Quba itu nama sebuah kampung di Madinah. Pertama kali sampai ke Madinah, kampung yang pertama kali jumpa di kota Yasrib di kala itu namanya Kampung Quba. Maka hari ini masjid yang dibangun di situ dikenal dengan Masjid Quba. Dan Rasul memberikan keistimewaan seluruh jamaah haji dan umrah dan siapa saja kaum muslimin yang ada di Madinah, kalau dia berwudu dari rumahnya, kalau kita umrah mungkin dari hotel kita berwudu, lalu salat di Masjid Aqsa, itu kata Rasul pahalanya sama dengan 1 kali umrah. Pahalanya 1 kali umrah. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Kenapa? Ternyata benteng umat Islam, power kemajuan Islam itu cikal bakalnya adalah di masjid. Ibaratnya kita main catur, kastelnya itu masjid. Kalau sempat kita main catur pre-kastel, selamat tumpur. Mesa akan mati, raja juga mati. Piun nggak usah baca lagi itu. Itu kalau kita pakai istilah catur. Artinya masjid ini kastel kita. Kalau sempat kastel kita tinggalkan, ibaratnya main catur pre-kastel kita, maka satu-satulah piun kita mati, kuda mati, kuncung mati. Itu kalau kita pakai istilah catur.
Islam pun demikian. Hari ini Islam dianggap lemah karena umat Islam meninggalkan power, meninggalkan benteng masjid. Memang banyak masjid. Di Aceh ini, Serambi Mekah, masjid ramai. Apalagi dengan digelontorkannya dana aspirasi dari DPRA, bahkan dari DPRI untuk bangun masjid ramai. Ya musola, ya masjid. Cuman isinya paling imam. Itu pun karena sudah dihonori dari desa 700.000 sebulan. Nazir. Karena sudah ada honornya. Kakek-kakek yang 3 orang 4 orang. Nenek 2 orang lah. Cuman itu lah cuman. Yang lain enggak lagi masuk masjid. Mudah-mudahan kisah yang menyayat hati kita yang ada di Palestina sana jadi pelajaran untuk kita agar kita bisa menghargai dan bisa memaksakan diri untuk sholat di masjid setiap saatnya sebelum hal yang serupa terjadi pada kita insya-Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini prolog atau iklan. Kajian kita malam ini balik kepada kitab yang semula, yaitu tentang hewan yang halal, hewan yang haram. Di sini ada 2 sebab hewan itu diharamkan Allah. Yang pertama sebabnya, hewan itu apabila membunuh atau mencari makan, memangsa hewan lain dengan kuku. Dengan kuku, dicakar itu hewan, lalu dimakan. Di sini dimisalkan seperti burung elang, seperti burung hantu. Nah, ini hewan yang mencari mangsa dengan kuku. Yang kedua, binatang buas yang 4 kaki yang memangsa hewan lain dengan taring. Dengan taring. Nah, ini 2 sebab inilah kepada hewan dikatakan ulama itu hewan menjadi haram dimakan. Kalau dia membunuh pakai taring atau membunuh pakai kuku seperti elang dan burung hantu tadi, itulah menjadi sebab dia haram dimakan. Ikhtilafan ulama tentang hewan ini ternyata semua ulama enggak sepakat. Ada yang bilang boleh burung seperti elang tadi dia genggam mangsanya, dicekek pakai kukunya, boleh dimakan apa enggak? Ini beda pendapat ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Cuman dulu pernah saya dengar juga dari guru dulu bahwa hewan itu bukan ditentukan dari membunuh dengan kuku atau dengan taring. Kalau dia hewan 2 kaki seperti burung dan unggas-unggas, itu tengok kakinya katanya. Tengok kakinya. Ayam berapa kakinya, jarinya? Hah? Berapa jari ayam? 4. 3 depan, 1 belakang. Nah, ini kata orang dulu, kitabnya saya nggak tahu ini. Kalau ayam atau unggas kakinya 5, depan 4, belakang 1, maka itu haram. Itu barometer orang dulu. Yang tidak ada saya lihat dalam buku, belum saya lihat. Mungkin ada nanti di sini, tapi belum saya baca. Yang 4 kaki itu katanya Anda boleh belah 2. Harus macam kaki kuku sapi itu. Begini dia. Kalau 2 gini katanya haram. Itu makanya babi haram. Tapi 2 gini yang katanya. Nah, di belakang ini tidak ada. Ini rumusan-rumusan yang dibuat orang dulu. Tapi aturan baku dalam hadis tidak ada. Atau ada pun belum kita baca. Yang ada seperti ini cuman. Kalau dia 2 kaki, kalau dia memakan mangsa dengan kukunya dicangkram dengan kuku, lalu mati itu mangsa, lalu dimakan, nah itu dikatakan haram. Ada yang mengatakan kalau yang 4 kaki, dia memangsa pakai taring. Seperti kucing, harimau, apalagi itu, singa. Nah, yang pakai taring, ini hukumnya haram.
Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi akli kulli dhi nabin min as-siba' wa kulli dhi makhlabin min at-tayr ala ma yati. Di sini disebutkan ada berbagai macam pendapat ulama tentang hukum makan hewan yang makan atau memangsa pakai kuku atau memangsa pakai taring tadi. Yang pertama, nukila an Sya'bi wa Sa'ad bin Jubair wa ba'di ashabi Malik ibahatu akli kulli dhi nabin nasiba wa kulli dhi makhlabin min at-tayr. Asy-Sya'bi dan termasuk mazhab Malikiyah Imam Malik itu mengatakan boleh makan hewan yang memangsa makanannya dengan kuku atau dia bertaring, boleh dimakan. Ini pendapat yang pertama. Wa hukiya fi Syahril Kabir anil Malikiyah. Ini juga ada pendapat Malik yang lain. Ada 3 pendapat. Yang pertama makruh, yang kedua haram, yang ketiga haram tahrimul adi minha kal asad wal fahad. Yang buas haram, yang tidak. Nah, ini dari 3 pendapat dari mazhab Maliki yang lain. Pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya haram, ini sesuai dengan kitab Al-Muwatta karang Imam Malik. Yang ketiga haram kalau dia menerkam, seperti harimau, singa, itu haram. Tapi kalau nggak menerkam tidak apa-apa. Termasuk mungkin kucing, dia nggak menerkam, bisa kita pelihara di rumah. Ini pendapat Imam Malik. Wa qala jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa minal Hanafiyah wa Syafi'iyati wal Hanabilati wa Zahiriyati, itu jumhur ulama fikih mengatakan dari Hanafi, Syafi'i, Hambali, bahkan Az-Zahiri berpendapat bahwa yuhramu aklu kulli dhinabin minas sibai wa kullu dhi makhlabin minat tayr. Jumhur atau mayoritas ulama fikih berpendapat haram hukumnya makan hewan yang berkaki 2 tadi kalau dia membunuh pakai kukunya, yang berkaki 4 kalau dia membunuh pakai taring. Ini hukumnya haram. Yang kita ambil di sini dalil jumhur yang mengatakan haram. Wastadalla jumhur ala tahrimi kulli dhinabin minas sibai wa kulli dhin makhlabin minat tayr bima ya'ti. Pertama, ma rawa Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas siba. Naha an akli kulli dhinabin minas siba. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dalil jumhur. Hadis Rasul mengatakan, Rasul mengharamkan atau melarang memakan hewan yang memakan mangsanya dengan taring. Ini satu hadis. Hadis yang lain mengatakan, kullu dhinabin minas siba fa akluhu haram. Seluruh hewan yang bertaring itu hukumnya haram. Mau ganas atau tidak, kalau dia bertaring itu hukumnya haram. Ini dalil daripada jumhur. Dari selain banyak hadis tentang ini memang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas sibai wa an kulli dhi makhlabin minat tayr. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau sudah Bukhari, kalau sudah Muslim periwayat hadis itu enggak perlu diragukan, pasti haram. Maka di sini dikatakan pengarang kitab ini, hadza wallazi yazhar, yang tertera daripada hadis yang sahih ini, kata pengarang kitab ini, anar rajiha fi dzalika tahrimu akli kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi makhlabin minat tayr. Menurut pengarang kitab ini, pendapat yang diakui kebenaran keabsahannya adalah bahwa seluruh hewan yang punya taring, yang memangsa dengan kukunya seperti elang dan burung hantu tadi, itu hukumnya haram.
itu hukumnya haram. Qis alaihi ghairahu, kiaskan padanya hewan-hewannya lain. Mungkin di sini disebutkannya burung hantu dan burung elang, dan burung apapun dia, kalau dia memangsa pakai kuku, maka hukumnya haram. Hewan apapun dia namanya, selain singa dan harimau, kalau dia punya taring, maka dia hukumnya haram. Wallahu a'lam. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah Palestina. Kalau kita melihat sejarah, berapa banyak sudah yang kufur kepada Allah, langsung Allah menampakkan murkahnya. Baik itu umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Fir'aun, Qarun, langsung Allah menampakkan murkahnya kepada mereka. Kenapa sekarang sudah jelas-jelas Israel itu sangat pedih tindasannya kepada orang-orang kita Palestina. Malah sedang sholat di masjid pun ditembaki, perempuan-perempuan di luar kewajaran dilakukan mereka. 1,7 miliar umat muslim di dunia ini mendadahkan tangan memohon kepada Allah supaya ditimpa oleh Allah musibah. Tapi toh sampai sekarang Allah tidak akan memberikan murka itu kepada mereka. Apa sebabnya itu, Ustaz? 25 Rasul Allah dari Adam sampai Isa alaihissalam. Memang beda kultur umat-umat Nabi sebelum Muhammad dengan umat Muhammad. Beda memang, klasifikasinya dibuat oleh Allah. Kalau zaman Nabi Musa memang kontan. Tatkala umatnya bersumpah untuk tidak berburu, untuk tidak mancing ngambil ikan pada hari Sabtu, lalu mereka langgar, spontan ketika itu juga mereka berubah jadi monyet semua. Jadi monyet, berekor semua terus. Tatkala umat Nabi Isa alaihissalam ingkar kepada Allah, kontan Allah balas. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa tatkala umat Muhammad nggak kontan Allah balas? Tidak kontan Allah balas. Itulah ciri khas daripada umat Muhammad. Allah Maha Penyayang kepada umat Muhammad ini, dan umat Muhammad termasuk umat yang terbanyak sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Itu sayangnya Allah lebih kepada umat Muhammad ini. Sehingga yang bandit, yang jahat luar biasa pun, selama dia tidak syirik kepada Allah, tidak pernah sholat, tapi terkala akhir hayat, menjelang nyawanya dicabut Israel, dia sadar, dia taubat, sebelum nyawanya, napasnya sampai ke tenggorokan dia istighfar kepada Allah, masih Allah ampunkan dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak dikabulkan. Mungkin jadi yang hari ini jahat, besok dia taubat. Mungkin. Inilah rahmat Allah kepada umat ini. Jahat pun kita tidak Allah kutuk dikala itu juga. Jangankan Yahudi Nasrani, umat Islam yang ingkar kepada Muhammad ini pun tidak serta-merta Allah berikan azab siksaannya ketika itu. Mungkin besok taubat, mungkin besok taubat. Maunya kita kan hancur terus tuh. Tapi enggak begitu. Rasul mengatakan sebuah hadis, Islam ini nanti ada 4 zaman. Pertama, zaman kehancuran. Sebelum Muhammad diutus, itu hancur-hancurnya Islam. Orang enggak ngerti Tuhan, enggak ngerti Injil, enggak ngerti Taurat, sedikit cuma yang ngerti. Hancur. Anak jinainya orang tuanya, anak bunuhnya orang tuanya, orang tua bunuh anaknya. Lalu datang Rasul. Ini abad yang kedua, fase yang kedua, jaya Islam. Sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai khalifah-khalifah setelah beliau, jaya Islam. Kita semua kenal dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz. Jaya Islam di mana-mana. Nah, setelah itu nanti Islam ini, kata Rasul, hancur sehancur-hancurnya. Tak sampai berapa abad, wallahu alam. Tidak diterangkan dalam hadis. Hancur sehancur-hancurnya, sampai-sampai kata ulama, anak berzina dengan mamaknya kandung. Ini menjelang akhir zaman.
sehancur-hancurnya. Ini sama-sama orang Islam ini, bukan Yahudi lagi. Sama Islam, sehancur-hancurnya kata Rasul. Tidak ada tahu benar, nggak tahu haram. Bahkan kata Rasul, la yubalin nasu ma akhadha aminal harami aminal halal. Nanti umat Islam ini kata Rasul, nggak peduli penghasilan dia, apakah haram atau halal. Nggak peduli. Yang penting uang, ada Rp, ada dolar, hantam. Udah mulai ini. Sogok udah halal. Riba udah halal. Low BP udah halal. Udah biasa, udah biasa. Pergi kita keuangan. Kalau nggak sogok, nggak keluar uang kita. Sogok kan, baru keluar. Udah biasa itu. Nggak peduli, ini halal apa haram. Ah, biasa itu Pak Ustaz. Bahkan hari ini, mendengar nama syubhat, seolah-olah makruh. Seolah-olah banyak kepala-kepala dinas, bukan hanya di sini, hampir seluruh Indonesia, bangga dia. Ini maaf nih Pak Ustaz, uang ada subhat-subhat sikit. Bangga dia bilang subhat itu. Rasul mengatakan, subhat itu kaman hama haulal hima. Subhat itu sama olahnya seperti orang yang mengembala kambing di samping kebun orang yang tidak berpagar. Kambing kita lapar, kita gembala samping kebun orang yang tidak berpagar. Ada daun ubi dan daun sayur-sayuran yang lain situ udah hijau. Kambing situ. Nah, tinggalkan. Pulang kenyang untuk kambing. Masuk akalkah kambing tadi enggak makan kebun? Waman waqa'a fis syubhati faqad waqa'a fil haram, kata Rasul. Siapa yang sudah makan subhat berarti sudah makan haram. Ini akhir zaman, kata Rasul. Dan sudah mulai terjadi. Hancur-hancur ini Islam. Nah, bahkan Rasul mengatakan Islam sedikit atau banyak? Banyak. Tapi rusa'un ka rusa'is sail, hanya bagai buih di lautan. Tumpukannya cuma besar, tapi busa semua. Kena ombak sedikit, hancur. Enggak punya kualitas. Ah, ada fase keempat nanti, Islam akan jaya sejaya-jayanya. Inilah yang terjadi nanti, balasan kaum mukminin muslimin kepada Yahudi. Dibangkitkan Allah Imam Mahdi, turun Nabi Isa yang menyatakan aku bukan Tuhan kalian, dan beliau akan tunduk kepada Imam Mahdi. Islam jaya di mana-mana, sampai-sampai kata Rasul yang berzakat pun bingung ngasih zakat kemana, karena semuanya sudah berhak memberikan zakat. Perang tuh Yahudi sama Islam, maka kayu-kayu, batu-batu besar semuanya perlu umat Islam, kata Rasul. Sehingga batu ngomong, hai kaum muslimin, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia, kata batu tadi. Yahudi nggak dengar, kita tinggal tumbuk saja, mati. Seluruh makhluk di bumi ini pro kaum muslimin. Yahudi pasti kalah pada akhir zaman, kata Rasulullah. Tah kapan, wallahu alam. Ini sama dengan film ini, film India. Hebat pun tua takur, mitun pasti menang. Anak muda pasti menang. Tah kapan, wallahu alam. Men kalau ya sudah kaset, 2 kaset kita tonton, film terakhirnya, insya Allah mitun pasti menang. Tapi kalau kaset Allah, wallahu alam, tah berapa abad lagi akan datang, wallahu a'lam. Kita hanya sabar, tekunlah ibadah kepada Allah, berdoalah selalu kepada Allah. Wala tai'asu min rahmatillah, kata Allah, jangan pernah Anda putus asa daripada pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.